Horas mahamusude, angka parbarita ni Kristus na margogo. Sai tarpuji madebata na mangolu, na marsahala, na mamboto pasahaton. Hari ini, kita membaca dari Mazmur 97, sebuah pujian yang kuat, yang membuka dengan pernyataan, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Artinya, ayat ini bukan hanya syair pujian biasa, tetapi deklarasi kuasa ilahi, bahwa Tuhan memerintah atas seluruh bumi. Ini berita penghiburan bagi kita, terutama dalam zaman di mana banyak orang merasa bingung, takut, bahkan kehilangan harapan. Dalam budaya Batak, kita sangat menghargai struktur dan otoritas. Kita mengenal Raja Nihuta, Raja Parhata, bahkan dalam adat, kita menjaga Dalihan Natolu sebagai dasar keharmonisan. Tapi hari ini kita diingatkan, Tuhan lebih dari semua raja dan penguasa di dunia ini. Ia adalah Raja di atas segala raja. Ia bukan Raja yang duduk jauh dan acuh, tapi Raja yang memerintah dengan keadilan, kebenaran, dan kasih setia. Pemazmur menggambarkan Tuhan diselubungi awan dan kekelaman, tapi dasar taktanya adalah keadilan. Baca ayat 2. Ini sangat relevan bagi kita yang haus akan keadilan. Dalam banyak pengalaman di tanah Batak, dari tanah warisan yang disengketakan, sampai ketidakadilan dalam birokrasi, kita merindukan seorang pemimpin yang adil. Dan Tuhan itulah Raja yang adil itu. Saya teringat sebuah kesaksian dari seorang inang di salah satu sektor di kota. Ia seorang janda yang tinggal bersama 3 anaknya. Suaminya sudah meninggal dan hidupnya berat. Tapi satu hal yang ia pegang, Tuhan do rajani rohangku. Setiap pagi ia berdoa dan berkata, Tuhan, Engkau na mamboto tuhita. Meski penghasilannya pas-pasan, Tuhan cukupkan. Anak-anaknya bisa sekolah, bahkan satu jadi pendeta. Ia sering berkata, Sai di maradop dohita, alai di angka nalang marsahala, Tuhan Raja na mangalehon jala mangatur. Inilah iman seorang yang mengakui Tuhan sebagai Raja sejati. Dalam Mazmur ini, Tuhan digambarkan berkuasa atas alam, gunung meleleh seperti lilin, langit memberitakan keadilannya, baca ayat 5-6. Ini mengingatkan kita bahwa ciptaan pun tunduk kepada Tuhan, baik gunung, sungai, dan danau, termasuk Pusuk Buhit dan Danau Toba yang kita hormati sebagai warisan leluhur. Semua berada di bawah kekuasaan Tuhan. Maka jangan kita takut kepada kuasa lain atau percaya pada kekuatan supranatural, sebab Tuhan lebih besar dari semuanya. Tapi Raja kita ini juga menuntut kesetiaan. Di ayat 10 dikatakan, Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ini artinya, kita tidak bisa mengaku Tuhan sebagai Raja, tapi tetap hidup dalam kebencian, iri hati, atau korupsi. Kalau kita benar-benar menghormati Raja, maka hidup kita harus mencerminkan kerajaannya, yaitu hidup benar, jujur, dan saling mengasihi. Sesuai prinsip somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. Dalam adat Batak, kalau seorang raja berbicara, semua orang dengar. Tidak ada yang menyela. Sama seperti itu, bila Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, kita pun harus belajar diam dan taat. Banyak kali kita berdoa, tapi tidak mau tunduk. Kita minta pertolongan Tuhan, tapi tidak hidup sesuai firman-Nya. Maka mari belajar menjadi umat yang tunduk, bukan hanya dalam bibir, tapi juga dalam perbuatan. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah bukan hanya Raja di gereja. Ia Raja juga dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di tanah perantauan, di kampung halaman. Kalau kita mengakui Dia sebagai Raja, maka kita tidak akan takut menghadapi tantangan hidup. Seperti kata pepatah Batak, na so martungkot tutuhanna, na so adong pangaranto ni rohana. Tapi bila Tuhan jadi Raja dalam hidup kita, segala arah dan tujuan akan lebih jelas. Akhirnya, Mazmur ini menutup dengan perintah. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar,
dan nyanyikan syukur kepada namanya yang kudus. Baca ayat 12. Artinya, ini panggilan untuk kita semua. Baik kita hula-hula, boru, atau dongan tubuh, untuk bersukacita dalam pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja. Jangan biarkan kekhawatiran mengambil sukacita kita. Jangan biarkan dunia menggeser posisi Tuhan dari takhta hati kita. Sekarang mari kita baca Mazmur 97 ayat 1-12. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sahabatku, marilah kita pulang hari ini dengan satu keyakinan. Tuhan adalah Raja. Ia yang memerintah dengan keadilan, Ia yang memberi terang dalam kegelapan, dan Ia yang setia kepada umat-Nya. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan-Nya, dengan kasih, hormat, dan kebenaran. Sai songon hatop do jala taringgot, jala sai rap do tondingta. Tuhan Raja, Tuhan do namanogu. Amen.